Setiap orang di akhirat kelak bersama mereka yang dicintai. Kita lagi berebutan pengen cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dibangkitin bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad dikatain, aku yang mencintai. Allahu Akbar. Lihat, luar biasa sampai Nabi bersumpah bahwa aku mencintaimu. Wallah, utusan Allah bilang begitu, kelar udah hidup ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid. Kemarin masih membahas kita tentang wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berbicara tentang al-ayat al-asyarah, 10 ayat ini, ya. 10 ayat dari kitabullah, itu di surat Al-An'am, terhitung dari 151 sampai 153, sekitar 10-an ayat itu. Ini yang dikenal dengan nama al-ayat al-asyarah atau al-huquq al-asyarah, 10 hak. Ya, yakni 10 hak Allah, 10 kewajiban hamba, artinya gitu. Ya. Masih berbicara tentang itu. Dan telah kita bacakan perkataan Al-Imam rahimahullah dan penjelasannya tentang ayat tersebut satu persatu, ya. Masuk ke perkataan Al-Imam rahimahullah, kemudian qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu barang siapa yang hendak untuk melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di akhir hidupnya, di akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika menjelang wafatnya, falyaqra qaulahu ta'ala, maka agar ia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, kemarilah aku bacakan ke atas kalian apa-apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian ke atas kalian, ya. Ila qaulih, terus sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya jalan ini dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, ya. Nah, inilah yang ada di dalam surat yang kita kenal dengan nama Al-Huquq Al-Asy'arah, ya. Itu di surat Al-An'am 151 sampai 153, ya. 151 sampai 153. Di sini terhitung ada sekitar 10 poin yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 3 ayat ini, ya. Maksudnya demikian, bukan 10 ayat, tapi di dalam 3 ayat ini terdapat 10 poin yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada para manusia melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Astagfirullah. Tadi Anda bilang 10 ayat, ya. Al-Huquq Al-Asyarah, la. Maksudnya 10 poin, tapi terkandung di 51 sampai 53 di 3 ayat, ya. Tapi kita lihat syarahnya. Ibnu Mas'ud, yakni huwa Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil bi mu'jamah wa fa', ya, dengan mu'jamah gha dan fa, Ghafil. Ibnu Habib Al-Hudhali Abu Abdurrahman, sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin, seorang sahabat yang agung termasuk di antara yang awal-awal masuk Islam, ya.
min ahli Badr wa Uhud wal Khandaq wa bai'at ar-Ridwan wa min kibar ulama as-sahabah. Beliau adalah seorang sahabat yang terhitung dalam ahli Badr. Ya, ini kemuliaannya pernah sering kita bahas ya. Ahli Badr, dan dia juga termasuk ahli Uhud ya. Termasuk juga perang Khandaq, termasuk juga bai'at ar-Ridwan ya. Beliau adalah di antara para pembesar, para ahli ilmu senior di antara para sahabat radhiyallahu anhum ya. Ammarahu Umar 'alal Kufah. Umar menunjuknya untuk memimpin Kufah ya, untuk menjadi gubernur di Kufah di masanya. Wa mat sanah 32. Beliau meninggal radhiyallahu anhu tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman. Wa hadzal athar, dan riwayat ini yakni ucapannya Ibnu Mas'ud tadi, athar itu ya, ucapan Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu anhu, rawah At-Tirmidzi, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah wa hasanah, dan beliau menilai sanadnya hasan ya, yakni masuk hadis, masuk riwayat-riwayat yang diterima ya. Wa Ibnul Munzir, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim dan At-Tabrani binahwi ya, sesuai yang sama riwayatnya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tersebut. Wa sababu hadzal qaul, nah apa yang menjadi sebab diucapkannya ucapan ini yang dikenal dengan sabab al-wurud ya, sebagaimana Al-Qur'an ada sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis atau riwayat kadang ada kondisi yang mendorong akhirnya terucapkannya hadis tersebut atau terucapkannya riwayat tersebut ya. Sebab hadzal qaul, sebabnya adalah wallahu a'lam, sebabnya adalah marawah, sebagaimana kabar yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni dari Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka dia bercerita, Ibnu Abbas ini bercerita, lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uh, ketika semakin parah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pada saat itu berkata, ya ini sakit yang menjelang kematiannya, ya sakit yang menjelang wafatnya. Nabi bersabda, itu ini bi kitab, aktub lakum kitaban la takhtalifu ba'dah. Bawakan aku yakni alat tulis, akan kutuliskan bagi kalian sebuah pesan yang kelak kalian takkan berselisih sepeninggalnya, yakni nilai-nilai yang akan kalian sepakati dan tidak boleh kalian perselisihkan, gitu ya. Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dituliskan, bukan Nabi yang meminta alat tulis dan Nabi mau menuliskan. Ini bertolak belakang dengan kabar-kabar yang ada, bahwa Nabi nggak pandai menulis dan nggak bisa membaca, dan kemudian kondisi lagi sakitnya yang bertambah parah, ya. Maknanya Nabi minta dituliskan. Ya. Aku tuliskan bagi kalian sebuah kitab, la takhtalifu ba'dah, yang kalian takkan berselisih sepeninggalnya. Yakni nilai-nilai ini menjadi nilai yang kalian sepakati, ya. Nah, ketika demikian, Umar berkata radhiyallahu anhu, yakni kepada para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'." Udah deh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini udah benar-benar lagi kesakitan. Wa indana kitabullah hasbuna, dan semua nilai itu ada di dalam kitabullah, toh, di dalam Al-Qur'anul Karim, itu udah cukup udah buat kita, gitu. Akhirnya ada yang menyangkal pendapat Umar ini, dan kemudian banyak pendapat jadi berisik nih di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan berkata, "Qumu anni, sudah pergi kalian dariku sana." Diusir akhirnya. Ya? "Qumu anni, pergilah kalian dariku." Yani tinggalkan aku. Wala yanbaghi indi at-tanazu', sungguh tak pantas perselisihan terjadi di hadapanku. Ya. Ya.
Fakharaja Ibnu Abbas yaqul. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Innar raziyata kullar raziyah." Yani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengetahui cerita itu, akhirnya Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu anhu berucap, sungguhnya raziyah kullar raziyah, sungguh kesialan yang besar. Oke? Sungguh kesialan yang besar. Mahal baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Apa yang telah menghalangi antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penulisan pesannya itu, yakni sesuatu yang dipesankan, diwasiatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ini benar-benar sesuatu yang agung dan bisa jadi kunci keselamatan banget. Cuman karena terjadi yang terjadi, akhirnya Rasul nggak menjadi menuliskan hal tersebut. Sungguh kesialan besar apa yang telah menghalangi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang hendak dituliskannya pada saat itu. Ya. Faqala Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, okay, barang siapa yang hendak untuk melihat wasiat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidupnya, tuh kan nanti bahas tadi tuh yang akhirnya nggak jadi ditulis sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agar dia membaca surat apa yang al-hukuk al-asyarah ini, 10 commandment ini, ya, kewajiban 10 kewajiban ini, ya 10 hak, betul, 10 hak Allah, maknanya ada 10 kewajiban hamba yang sedang kita bahas, ya. Jadi udah kebayang kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan hal tersebut, berarti ada sebuah kejadian nih yang mendorongnya untuk mengucapkan hal. Berarti manusia bertanya-tanya kan, terus apa itu penasaran kan? Iya enggak? Ternyata adalah 10 ayat tersebut, ya. 10 ayat tersebut, 10 perintah tersebut, 10 nilai tersebut yang Allah sebutkan di dalam kitabnya di surat Al-An'am 151 sampai 153. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nggak mungkin tebak-tebakan, nggak mungkin ngarang juga radhiyallahu anhu, wallahu alam, entah bagaimana terjadi komunikasi setelah itu antara Rasulullah dengan Ibnu Mas'ud dan beliau menyampaikannya kepada Ibnu Mas'ud secara lisan. Karena nggak mungkin Ibnu Mas'ud ngarang atau tebak-tebakan apa yang mau Rasul tulis, nggak mungkin, ya, nggak mungkin, ya. Nah, betul. Ya, sebab wurudnya, sebab diucapkannya riwayat ini, ya. Yani ini lagi berbicara betapa agungnya 10 perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ayat al-hukuk al-asyarah tersebut betapa agungnya. Ya, karena apa? Ketika sesuatu menjadi nilai-nilai yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dekat dengan ajalnya, seolah-olah wasiat menjadi wasiat, ya. Wasiat-wasiat demikian ini kan sifatnya udah khulasah, udah kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh nilai yang berjalan di dalam kehidupannya. Demikian juga hadis yang kita kenal dengan nama wasiatul wada, wasiat perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang sifatnya jawami', hadis yang agung luar biasa dan menghimpun banyak nilai dan menjadi pegangan atau patokan muslim di dalam kehidupannya, ya, untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari neraka, dari kesesatan dan lain-lain. Ya. Demikian makanya betapa agungnya ayat ini, lagi membahas tentang ayat ini. Yang di dalamnya terdapat tentunya dari 10 ayat tersebut nilai yang paling awal ditekankan adalah nilai tentang tauhid, ya. Qala ba'dhum ma'na man arada yanzur ila al-wasiyah allati ka'annaha kutibat. Sebagian ahli ilmu berkata, makna dari perkataan Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu anhu, barang siapa yang hendak melihat wasiat yang seolah-olah wasiat tersebut ditulis, wa khutima 'alaiha, dan kemudian dicap langsung, oke? Di situ wasiat tersebut, oke? Falam tughayyar wa lam tubaddal, dan kemudian di mana wasiat tersebut benar-benar bertahan dan enggak berubah, enggak terjadi edit dan enggak terjadi penyimpangan, gitu. Falyaqra, maka agar ia membaca surat Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu, tuh. Itu tadi surat
Al-An'am 151 ya. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Wa shibhuha bil kitab alladhi kutib thumma khutim falam yuzad fihi walam yunqas. Nah, seolah-olah wasiat tersebut adalah sebagaimana sebuah tulisan, benar-benar tulisan literally yang dituliskan dan kemudian diberikan cap sehingga tidak berubah, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambah. Ya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillahi ta'ala, karena sesungguhnya toh memang Nabi tidaklah mewasiatkan kecuali dengan kitabullah. Yani tidaklah Nabi mewasiatkan kecuali dengan kitabullah, sebagaimana yang diucapkannya sendiri, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, wa inni tarikun fikum. Nabi bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian ma in tamassaktum bihi, sesuatu yang selama kalian masih berpegang teguh kepadanya, ya, lam tadillu, niscaya kalian takkan menyimpang. Selama kalian masih berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian takkan menyimpang. Ya, kitab Allah, yaitu kitab Allah. Ya. Wa qad rawa Ubadah bin Samit, dan kemudian juga diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yubayyi'ni ala haula al-ayat ats-tsalath. Siapa di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku di atas 3 ayat tersebut? Ini masih berbicara tentang hukuk asyarah ini, ya. Yang riwayat-riwayat ini dibawakan Imam, riwayat-riwayat yang menggambarkan fadilah keutamaan ayat Al-An'am 51 sampai 53, ya. Dihafalkan bagus berarti, ya. Riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang menjadi fadail, manakib gitu ya. Jadi kayak apa namanya, spesialnya ayat tersebut sebagaimana yang ada riwayatnya, diriwayatkan dari para salafus saleh. Nabi SAW suatu hari berkata, siapa di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku di atas 3 ayat tersebut? Tsumma tala qaulah, kemudian Rasul SAW membacakan ayatnya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, kembalilah kalian, aku bacakan ke atas kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian ke atas kalian. Tuh, ini ya. Apa yang diharamkan Rabb kalian ke atas kalian. Ini permulaan ayat 151 dari Al-An'am tadi, ya. Hatta faragh min 3 ayat. Nabi membacakan sampai selesai 3 ayat tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, lihat nih, kemudian Nabi berkata nih, man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi 10 nilai itu aja di dalam kehidupannya, dia memenuhi 10 nilai itu aja di dalam kehidupannya, maka ganjaran dia atas Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya, mengganjarnya. Wa man intaqas minhunna syai'an, dan barang siapa yang melanggar salah satu dari 10 nilai tersebut aja, oke? Fa adrakahu Allahu fid dunya kanat 'uqubatuh. Kemudian Allah hukum dia di dunia, itulah bentuk hukuman baginya. Itulah bentuk hukuman baginya. Wa man akharahu ilal akhirah, dan barang siapa yang Allah tunda sampai di akhirat, yakni mungkin terjadi pelanggaran di salah 1 sampai 10 itu, di salah satu, di antara salah 1 sampai 10 tadi terjadi pelanggaran pada diri seorang hamba, kemudian Allah nggak hukum dia di dunia, dipending hukumannya buat di akhirat, nggih? Kana amruhu ilallah, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Ini kaidah kita di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya wa'id, ancaman, diserahkan kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya kalau Allah mau aqabah, Allah hukum. Insya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau ghafarah, Allah ampuni, diserahkan kepada Allah, ya. Insya akhidah, tuh, kalau Allah kehendaki maka Allah akan menghukumkannya. Wa insya afa anhu, dan kalau Allah kehendaki juga Allah bisa memaafkannya, ya. Diserahkan semuanya
keputusan kehendak kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada masyiah, ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahaha, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkannya, wa Muhammad Ibnu Nasr fi Al-I'tisam, dan diriwayatkan Muhammad Ibnu Nasr juga di Al-I'tisam, ya. Ini adalah riwayat lain yang berbicara tentang keutamaan al-huquq al-asyarah tadi yang disebutkan di dalam 3 ayat dari surat Al-An'am, ya. Bahkan Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau berbaiat kepadaku atas ayat itu, lihat berbaiat, yang disumpah setia untuk memenuhi nilai-nilai tersebut di dalam kehidupannya. Dan Nabi SAW mentarghib, memberikan kabar bahwasanya barang siapa yang memenuhi 10 nilai tersebut di dalam kehidupannya, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjarnya, ya. Dan barang siapa yang terjadi pelanggaran pada salah satu dari nilai-nilai tersebut, bisa jadi Allah hukum di dunia, bisa jadi Allah hukum di akhirat, ya. Qultu wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wasahum bihi Allah ta'ala ala lisanihi wa fi kitabihi alladhi nazzalah. Aku berkata, yakni Al-Imam Abdurrahman, Syekh Abdurrahman Syarih Al-Kitab, ya, yang mensyarah kitab Tauhid ini. Dikatakan Nabi SAW tidaklah mewasiatkan umatnya kecuali pasti dengan sesuatu yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para manusia, ya, melalui lisannya, melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, atau melalui ayat-ayat yang telah diturunkan di dalam kitabnya, ya. Tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang dimana kitab tersebut, yakni Al-Quranul Karim, merupakan penjelasan terhadap segala hal, ya, dan merupakan petunjuk, guidance, bimbingan, wa busyra, dan juga dan rahmat, ya, merupakan rahmat, wa busyra, dan merupakan kabar gembira bagi para orang-orang yang berserah diri, bagi para kaum muslimin, ya. Wa hadhil ayat wasiyatullah ta'ala wa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, ayat-ayat tersebut, yakni ayat al-huquq al-asyarah yang ada di Al-An'am 151 sampai 153, itulah wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agungnya ayat tersebut, lihat, ya, agungnya ayat tersebut, ya. Masuk perkataan al-Imam rahimahullah berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-musannif, yakni Muhammad ibn Abdullah Wahhab rahimahullah, berkata, wa an Mu'adz bin Jabal, dan diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku sedang berboncengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, ya. Ini Nabi boncengan sama Mu'adz bin Jabal naik seekor keledai, ya. Ini menggambarkan ketawaduan yang luar biasa, ya. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Dan apa hak para hamba atas Allah? Tuh lihat. Apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Ini sebaliknya gitu ya. Jadi hak ini berbicara tentang, ini bukan hak yang lawan kata batil, bukan, tapi hak lawan kata kewajiban. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang seiring berbanding. Oke, kalau ditanya apa hak hamba, apa hak Allah, berarti lagi sebenarnya yang dipertanyakan adalah apa kewajiban para hamba, begitu. Apa hak para hamba, gitu. Sebenarnya apa yang menjadi kewajiban Allah ke atas mereka, gitu, seolah-olah demikian, ya. Hak dan kewajiban itu sesuatu yang seiring berbanding. Sama seperti ayat yang sebelumnya kita bahas tadi, kita bilang al-huquq al-asyarah.
10 hak. Tapi kalau kita baca ayat itu justru isinya adalah kewajiban. Nah hak ini maksudnya gimana? Iya haknya Allah, kewajibannya hamba. Tuh begitu. Ya. Ini hak dan kewajiban. Paham ya? Oke, kalau misalnya ada kajian judulnya hak-hak suami. Itu yang datang kajian itu berarti itu judul kajian akhwat. Paham nggak? Karena lagi membahas kewajiban. Oke? Kalau lagi bahas hak-hak istri, tuh. Berarti lagi bahas kewajiban siapa? Kewajiban suami pada istri. Demikian hak orang tua, berarti kewajiban siapa? Anak. Hak-hak anak berarti kewajiban siapa? Orang tua. Tuh. Ya, ini hak dan kewajiban sesuatu yang seiring berbanding selalu. Ya. Nah di sini Rasul bertanya kepada Muadz, apa hak Allah atas para hamba? Ya ini apa kewajiban hamba kepada hamba? Dan apa sebaliknya? Hak para hamba atas Allah. Oke? Di sanad lain bahkan Rasul menekankan berkali-kali kepada Muadz untuk hatta yatanabba, sehingga Muadz fokus kepada nilai yang mau disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian gaya Rasul sebelum menyampaikan sebuah poin, daripada tahu-tahu ceplos nyampein begitu, orang suka lupa. Biasanya dipancing dulu dengan question, dengan pertanyaan. Ini membuat fokus lebih gitu. Jadi sehingga ketika disampaikan nilai yang mau disampaikan, keingetan. Demikian gaya didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul di sanad lain, Rasul sampai berkali-kali manggil Muadz, ya Muadz, wahai Muadz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Gitu. Ya Muadz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Muadz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai berkali-kali itu begitu. Oke? Okay? Baru Rasul bertanya, atadri ma haqqullah ala ibadih? Apakah kau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Masuklah ke hadis ini. Ya, sampai berkali-kali demikian. Fungsinya apa? Untuk menyerap semua perhatian Muadz dan semua pikirannya supaya enggak pecah dan fokus kepada nilai besar yang merupakan kunci ini yang mau disampaikan. Ya, karena yang mau disampaikan adalah sebuah nilai besar dari kunci kehidupan ini. Ya, nah. Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Muadz, apakah kau tahu apa hak Allah ke atas para hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan sebaliknya apa hak para hamba tersebut ke atas Allah? Qultu, aku pun berkata, yakni Muadz berkata, Allahu wa rasuluhu alam. Ini adab sahabat kalau ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul berkata, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas para hambanya adalah ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a, agar para hambanya beribadah kepadanya dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Itu hak Allah atas para, yakni kewajiban para hamba kepada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, sebaliknya hak para hamba atas Allah, yakni kewajiban Allah kepada para hambanya nih. Oke? Okay? Alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an, agar Allah tidak mengazab siapapun yang tak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Ya. Berarti ini kunci kehidupan kan? Iya kan? Seseorang kita namanya hidup mau selamat dari azab Allah, azab ya di dunia ya di akhirat. Iya kan? Berarti kuncinya tuh apa? Tauhidin Allah aja udah tuh gitu kan? Kuncinya kan itu berarti kan kesimpulannya. Kata Muadz radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, boleh aku sampaikan kabar gembira ini kepada para manusia? Yang nilai ini kepada para manusia, aku sampaikan ya Rasulullah. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, la tubasyirhum, loh jangan, fayattakilu, akhirnya mereka berittikal. Ittikal lawan kata tawakal. Oke? Okay? Tawakal yakni sidqu i'timadil qalb 'ala Allah ma' ja'lil asbab. Tuh.
Ketika seorang hamba benar-benar hatinya bersandar, bergantung hanya kepada Allah, oke, harapannya semua hanya kepada Allah, tapi seiring dengan melakukan effort, melakukan bahasa kita ikhtiar, oke, melakukan usaha itu tawakal. Lawan katanya itikal atau tawakul. Dia nyender sama Allah kepada rahmat-rahmat Allah dan bersandar kepada hal tersebut, tapi nggak mau berupaya meninggalkan usaha. Jangan kau kabarkan. Ya ini apa yang aku sampaikan barusan kepada para manusia. Akhirnya ntar mereka nggak mau beramal lagi, nggak mau berlomba-lomba lagi di dalam amal soleh. Maksudnya gitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhrajah fis sahihain. Dua riwayat diriwayatkan riwayat ini di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ya. Hadis ini diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari banyak jalur. Wa fi ba'dhi riwayatihi nahun mimma dzakarahul musannif. Ya. Wa Mu'adz, dan Mu'adz di sini adalah huwa ibnu Jabal, yaitu Mu'adz ibnu Jabal ya rahimakallah. Mu'adz ibnu Jabal ibnu Amr ibnu Aus al-Ansari al-Khazraji. Mu'adz ibnu Jabal ibnu Amr ibnu Aus al-Ansari al-Khazraji. Abu Abdurrahman juga. Ya, kunyahnya sama seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman. Banyak di antara sahabat yang kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman. Okay. Mu'adz ibnu Jabal, Abu Abdurrahman. Ya, nah, biasanya untuk mengetahui hal ini di riwayat kita lihat di negeri mana diriwayatkannya, gitu ya. Sama kayak Abdullah di antara para sahabat yang meriwayatkan banyak. Kalau misalnya diriwayatin ya, kira-kira riwayat itu didapatinya di daerah Irak, dikata dari Abdullah, oh berarti Abdullah bin Mas'ud itu, no. Tapi kalau di Mesir dari Abdullah, oh berarti Abdullah bin Amr bin As, oh no. Gitu ya. Kalau di Mekah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau di Madinah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Begitu. Ya. Nah, Mu'adz ibnu Jabal, kunyahnya juga Abu Abdurrahman. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat besar yang terkenal. Min a'yanus sahabat, di antara tokoh-tokoh besar para sahabat. Syahida Badran wa ma ba'daha. Dia mengikuti seluruh peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak Badar, ya, sejak perang Badar. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi wal ahkam wal Quran. Dia menjadi rujukan dalam ilmu, ya, dalam hukum-hukum dan dalam Quran. Afqah ummati, tuh lihat, yang paling ngerti umatku, yang paling fikih, Mu'adz bin arham ummati bu ummati, umatku yang paling rahmat kepada umatku Abu Bakar. Asyadduhum 'alal haq, yang paling tegas di atas hak Umar. Oke? Askhahum atau ahyahum, yang paling dermawan atau paling pemalu Utsman. Aqdahum 'ala kitabillah, yang keputusannya ijtihadnya paling sesuai dengan kitabullah, paling dekat dengan kitabullah, Ali. Afqahuhum a'lamuhum bil fiqh, yang paling faqih, paling kenal fikih, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Dan banyak riwayat yang menceritakan tentang keutamaan atau fadilahnya Mu'adz ini radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, Mu'adz yuhsyar yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Ya. Mu'adz kelak dibangkitkan di depan para ulama biratwah, sejarah ratwah. Oke? Barulah tafsiran para ulama seratwah ini segimana. Oke? Ratwah ini ada yang bilang selangkah, ada yang bilang yakni satu potong tanah, ada yang bilang satu lemparan panah, satu jarak sekali lontaran panah gitu. Nahu mil, ada yang bilang ratwah ini sekitar 1 mil, au mada al-basar, ada yang bilang juga satu ratwah ini artinya adalah sejauh mata memandang.
Ya, demikianlah tafsiran-tafsiran para ulama. Ini menggambarkan bahwa Mu'adz dibangkitkan bersama para ahli ilmu dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri bersumpah kepada Mu'adz dan itu keagungan yang luar biasa. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Demi Allah aku mencintaimu. Ya. Baru Nabi menyampaikan wasiatnya. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan kasus-kasus error yang terjadi, keburukan yang terjadi, selalu balas dengan perbuatan-perbuatan baik tamhuha. Yang dimana perbuatan amal soleh tersebut akan menghapuskan dosa yang telah terjadi. Keburukan yang telah terjadi. Wa khaliqin nas. Dan treat people. Dan perlakukanlah manusia bikhuluq hasan. Dengan perangai yang baik. Lihat, luar biasa sampai Nabi bersumpah bahwa aku mencintaimu. Wah, Allah, utusan Allah bilang begitu, kelar udah hidup ente. Apalagi yang kau khawatirkan. Hah? Demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang di akhirat kelak bersama mereka yang dicintai, kita lagi berebutan pengen cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dibangkitin bareng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz dikatain, aku yang mencintai, Allahu Akbar. Nah. Iya gak? Luar biasa kan? Kita berebutan pengen dapat cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya bisa dibangkitin bareng. Tapi Nabi yang bilang, aku mencintaimu kepada Mu'adz. Berarti dibangkitinnya ya. Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Wa qal fi nihayah innahu yataqaddam al-ulama bi ratwa ay bi ramyat saham wa qil bi mil wa qil mada al-basar wa hadhihi thalatha ashbah bi ma'na al-hadith. Demikianlah di antara makna-makna yang disampaikan oleh para ulama untuk mentafsirkan makna bi ratwah tadi, sejarak ratwah, ya. Mat sanah 18 bi Syam. Beliau radhiyallahu anhu yakni Mu'adz meninggal tahun 18 Hijriah di Syam. Fi ta'un Amwas, ketika kasus lepra. Oke? Ketika kasus wabah. Hah? Ketika kasus wabah ta'un. Ta'un yakni lepra, ya. Ketika kasus wabah lepra yang terjadi di negeri Syam, di kota Amwas, di kota Amwas, ya. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fath. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah, Nabi menunjuk Mu'adz untuk jadi pengawas para penduduk Mekah pada saat itu, hari Fathu Makkah. Yu'allimuhum dinahum. Untuk menjadi pengawas penduduk Mekah dan menjadi pengajar, pendidik bagi para penduduk Mekah tentang agama Islam. Tuh. Nabi menunjuk Mu'adz untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk mendidik para penduduk Mekah tentang syariat Islam. Luar biasa nggak? Kemudian Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Ta'un Amwas ini diantara ciri-ciri kiamat yang disebutkan oleh para ulama. Inilah yang diantara yang disebut diantara ciri kiamat yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana angin merah berhembus di Syam dan banyak jiwa kaum muslimin mati darinya. Nah, ternyata terjadi di era sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepra yang begitu banyak kaum muslimin yang meninggal darinya. Dan lepra demikian hakikatnya adalah bagi kaum muslimin itu diantara rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan tentang lepra ini, ya. Bagi kaum terdahulu, ahlul kitab terdahulu, ini adalah bentuk azab dan hukuman bagi mereka. Tapi bagi para kaum muslimin, ini bentuk rahmat Allah justru bagi mereka. Barang siapa yang bersabar, bertahan di dalam kondisi demikian dan tidak meninggalkan negerinya, dan mati dalam kondisi itu, dia mendapat pahala syahid. Ya. Ini ta'un Amwas. Baik. Tapi kita dengarkan dulu azan. Kemudian kita lanjutkan dari kitab ini. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.